Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini tuh cuaca sangat cerah, jadi waktunya saya mau beres-beres lagi. Mulai dari menjemur pakaian yang sudah dicuci tadi pagi. Waktu sekarang itu sekitar jam 9.30-an, sekitar segitu. Jadi cuacanya lumayan panas. Dan sampai ke dalam rumah aku harus beresin mainan anak-anak yang tadi malam tidak sempat diberesinnya. Untung saja mainan ini tidak terlalu banyak mereka hambur. Jadi membereskannya itu tidak terlalu lama. Hanya sedikit saja yang mereka hambur dan tidak sempat mereka bereskan karena katanya mereka sudah mengantuk. Mainan ini akan saya masukkan di kardus supaya nanti akan terlihat lebih rapi. Sebelum lantainya saya sapu, saya mau bereskan dulu semua mainan-mainan ini biar tidak menghalangi saat nanti disapu. Karena nanti aku juga mau kasih rapi belanjaan yang tidak sempat saya rapikan kemarin. Nah, karena mainannya sudah beres, sudah rapi semua di dalam kardus, jadi waktunya bersihkan lantai dulu. Karena sepertinya ini lantainya sudah sangat kotor, sudah terlalu banyak debunya. Ruangan saya ini tidak terlalu besar. Jadi kalau mau bersih-bersih itu tidak terlalu capek karena ruangannya hanya kecil seperti ini. Tidak memakan waktu yang banyak. Ruangan ini tuh ruangan serbaguna, bisa untuk tempat bermain, tempat makan, tempat kerja, semuanya ada dalam satu ruangan. Karena memang rumah ini masih terlalu kecil. Hanya untuk membatasi ruangan tempat menonton itu digunakan saja lemari sebagai pembatas. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa punya dana, bisa bangun rumah di depan sambungan dari rumah ini. Dan ini saya punya belanjaan kemarin yang tidak sempat saya rapikan. Pulang dari belanja langsung saya simpan di bawah meja, belum disimpan pada tempatnya. Ini saya ada beli kopi untuk bapaknya anak-anak, tapi bukan kopi yang rasanya terlalu pahit. Saya mau potong dulu satu-satu supaya nanti saat mau diambil tidak repot lagi. Jadi tinggal ambil kemudian nanti disusun dalam kotak box yang warna hijau ini. Dan anak saya ini senang sekali kalau ada saya kerja, dia selalu ikut mengganggu. Katanya dia mau bantuin. Ini saya beli juga rinso yang ukurannya besar dan 2 liter 2 bungkus minyak. Belanjaan saya ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Dan ini kantongannya yang dipakai kemarin ini saya mau simpan untuk nanti tempat sampah. Karena saya itu kalau buang sampah itu saya pisah antara sampah organik dengan sampah plastik yang bisa dibakar. Ini juga saya beli kerupuk kentang, nantinya akan saya goreng. Tapi separuhnya dulu ini saya simpan di toples. Saya hanya goreng dulu yang tidak muat di toples ini, jadi saya simpan untuk stok beberapa hari ke depan. Dan juga ada gula, karena gula di rumah sudah mau habis, jadi saya beli 1 kilo. Kalau saya tidak bikin kue, pemakaian gula pasir itu tidak terlalu boros. Kalau hanya untuk minum teh saja tidak terlalu boros. Dan disinilah saya menyimpan stok makanan yang saya beli karena saya belum punya lemari yang layak. Jadi stok makanan yang saya beli itu yang bisa disimpan ya saya simpan dalam lemari itu.
Kecoa dan tikus ataupun cicak tidak akan bisa masuk karena lemarinya terkunci. Apalagi di rumah ada kucing, tidak akan dibiarkannya tikus masuk ke dalam rumah. Dan ini setelah beres-beres, saya mau cuci-cuci piring dulu yang bekas sarapan pagi tadi. Piringnya ini tidak terlalu banyak, jadi hanya sebentar saja sudah selesai. Karena cuaca hari ini sangat panas, jadi dari jendela itu terlihat silau. Lanjut, setelah nyuci piring, saya mau goreng kerupuk yang tadi yang tidak muat di toples, jadi sisanya itu saya goreng sekarang. Nanti akan saya kasih bumbu rasa jagung manis. Jadi saya goreng dulu, kemudian nanti setelah dibumbui disimpan di toples. Jadi anak-anak itu kalau mau makan tinggal ambil, tidak perlu lagi menggoreng tak sedikit-sedikit. Nah, ini si kecil sudah tidak sabar ingin memakannya. Sebentar-sebentar dia datang colek-colek tak satu-satu. Sengaja saya kasih bumbu rasa jagung manis karena bumbu rasa jagung manis itu tidak pedas, jadi anak-anak saya yang masih kecil bisa makan. Dan setelah itu saya mau goreng pisang, karena di rumah masih ada stok pisang yang saya simpan beberapa hari yang lalu belum habis. Kebetulan kami di sini tidak beli pisang, jadi kalau mau makan pisang tinggal pergi ke kebun cari yang sudah matang. Dan kulitnya tadi itu saya pakai untuk pupuk di tanaman bunga tadi. Ini dia pisang gorengnya yang sudah matang, kemudian saya siram dengan susu dan ditabur dengan meses, kemudian dinikmati dengan sirup rasa jeruk. Siang-siang begini itu paling enak minum air es, jadi rasa haus itu hilang. Anak saya ini sudah tidak sabar ingin minum air esnya. Dia ambil minum sambil jalan, jadi saya suruh dia duduk. Tapi katanya dia mau minum di depan televisi sambil nonton. Jadi dia comot lagi pisangnya, lalu dia minum sambil berdiri. Saya tawari yang ditaburi coklat, dia tidak mau. Setelah istirahat sejenak tadi siang, sekarang sudah mulai menjelang sore lagi. Dan lanjut lagi ke dapur untuk menyiapkan menu makan malam. Beginilah keseharian aku di rumah karena memang jarang kemana-mana. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam lagi hanya bergerak di dalam rumah. Beres-beres, memasak, ataupun kalau keluar belanja atau jemput anak di sekolah, atau ada keperluan mendadak sebentar, itu pun hanya tak sebentar. Karena memang aku itu di rumah. Aku itu tidak punya pekerjaan lain selain di rumah saja bekerja seperti ini. Mulai dari pagi, siang, dan malam. Bekerja di rumah, ngurusin rumah. Kalaupun pergi kebun itu tak sebentar saja. Dan kalau mau ngambil pisang atau daun, baru pergi kebun. Karena saya tidak bisa menyuruh anak-anak karena mereka itu sekolah. Biasanya mereka punya waktu luang itu ketika hari libur. Baru kadang-kadang saya ajak mereka untuk ngambil kelapa atau ambil pisang kalau ada yang masak. Dan ini lanjut lagi ke dapur. Saya menggoreng ikan teri basah ini. Dan ikan terinya sudah matang. Kemudian lanjut goreng ikannya lagi. Tapi sebelum ikannya matang ini saya buat sambal tomat. Ini tomat sama cabenya dan juga bawangnya saya goreng dulu supaya nanti aroma bawangnya itu keluar. Dan pas diulek juga nanti tidak terlalu keras.
Ini aku balik ikannya yang sudah hampir matang. Aku keciprat. Dan lagi tomat yang sudah digoreng tadi ini saya mau ulek-ulek. Kali ini saya tidak tambahin terasi, cuma tambahin garam saja. Dan karena ini cabenya sudah hampir halus, jadi aku tambahin tomatnya, diulek-ulek sampai halus. Dan ini ada anak-anak yang lagi makan gorengan yang baru dibeli bapaknya tadi, karena bapaknya baru datang. Sambil bawa gorengan, jadi mereka makan tahu isi dengan pisang molen. Dan lanjut lagi ke dapur, ini ikannya sudah matang dan siap untuk diangkat. Sekarang sambal tomatnya ini saya mau tumis lagi biar kadar airnya berkurang, supaya pas nanti kalau tinggal bermalam tidak sampai basi sampai paginya. Dan ini aku mau aduk-aduk dulu sampai betul-betul airnya menyusut. Air dari tomatnya itu yang maksud saya. Karena saya memakai tomat keriting yang mengandung kadar air cukup lumayan banyak. Jadi sambalnya ini harus ditumis kembali sampai kadar air dalam tomatnya itu berkurang. Dan sambalnya pun tidak terlalu encer. Ini sudah hampir matang dan hampir siap untuk disajikan dengan ikan goreng dan ikan teri yang tadi saya goreng. Ini sambalnya ini tidak terlalu pedas. Ini saya tambahin sedikit penyedap rasa. Sudah ada yang bersin mencium aroma dari sambal tomat ini. Nah, mungkin terasa pedas di hidungnya, jadi ini tomatnya diaduk lagi. Ini aromanya ini sudah sangat wangi, sangat enak sudah. Walaupun hanya tomat saja dengan bawang, tapi rasanya itu bagi saya itu lumayan sudah enak. Inilah makanan yang saya sajikan tiap hari, itu makanan-makanan sederhana seperti ini. Setelah sambal tomatnya masak, ini aku mau lanjut masak kelor. Kelor ini masih segar karena baru dipetik yang ada di depan rumah. Saya suka masak kelor ini karena selain rasanya enak dan juga sangat cepat dimasak, paling 5-7 menit sayurnya sudah matang dan siap untuk dinikmati. Dan anak-anak juga sangat suka kelor. Mereka kalau ada sayur lain mereka tidak mau makan, mereka lebih suka makan sayur kelor daripada sayur lain. Dan ini benar-benar namanya sayur penolong. Karena sebenarnya sayur ini tidak dibeli, tinggal ditanam, ditancapkan satu pohon depan rumah. Itu sudah cukup untuk satu keluarga. Karena bukan juga tiap hari mau kita masak, kita bisa menggantinya dengan sayur-sayur lain. Cuman sayur kelor ini betul-betul namanya sayur penolong, karena pas kita tidak punya sayur lain, tinggal langsung ke depan rumah untuk ngambilnya. Kalau pas ada kita tanam. Dan ini kelornya ini sudah hampir matang dan siap untuk disajikan. Karena waktu sekarang ini memang sudah menjelang maghrib, seperti biasa. Saya itu selesai masak pas menjelang maghrib. Jadi selesai sholat langsung makan. Sekian dulu videonya kali ini. Assalamualaikum.